Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widya Astuti dengan NIM 411221110003. Saya berasal dari kelas AM 6A Malang. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang penentuan proyeksi permodelan kelayakan bisnis. Dalam mini project ini saya memilih 3 emiten sebagai objek untuk saya analisis, yaitu PT Adikarya atau ADI, yang kedua PT Garuda Food Putra Putri Jaya atau PT Good, dan yang ketiga ada PT FKS Food Sejahtera atau AISA. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan analisis fundamental dengan fokus pada rasio-rasio keuangan. Rasio yang dianalisis meliputi rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Dengan menggunakan data keuangan pada tahun 2023, melalui pendekatan ini diharapkan dapat diketahui bagaimana kondisi keuangan masing-masing perusahaan tersebut, serta sejauh mana potensi kelayakan perusahaan tersebut untuk diinvestasikan. Yang pertama, saya memilih emiten perusahaan yaitu PT Adikarya atau ADI. PT ini merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di sektor konstruksi dan infrastruktur. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1960. PT ADI ini telah menjadi salah satu perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia yang banyak terlibat dalam proyek-proyek strategi nasional seperti jalan tol, transportasi massal, gedung bertingkat, dan infrastruktur energi. Yang kedua ada PT Garuda Food Putra Putri Jaya atau PT GUD. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Dikenal luas melalui berbagai merek unggulan seperti Garuda Kacang, Pilus Garuda, Grey, dan Coklatos. Perusahaan ini telah berhasil mempertahankan eksistensinya di pasar domestik dan melakukan ekspansi ke beberapa negara di Asia. Yang ketiga ada PT FKS Food Sejahtera atau AISA. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan olahan. Beberapa produk andalannya meliputi beras kemasan, makanan ringan, dan mie instan. AISA sebelumnya dikenal dengan merek-merek seperti ayam dua telur dan taro. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil analisis fundamental. Yang pertama ada rasio profitabilitas. Berdasarkan grafik perbandingan rasio profitabilitas tahun 2023, terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara PT Adikarya, PT Garuda Food, dan PT AISA. Pada rasio ROA, PT ADI ini unggul dengan 21,58%. Ini menunjukkan efisiensi tinggi dalam menghasilkan laba dari aset. Sedangkan PT Good dan AISA masing-masing hanya mencatat 2,13% dan 0,12%. Untuk ROE, Good ini mencatatkan nilai tertinggi sebesar 4,45%. Diikuti dengan AISA 0,27% dan ADI terendah 0,10%. Akibat ini ekuitas yang besar tidak sebanding dengan laba bersihnya. Yang ketiga ada NPM. ADI ini kembali mendominasi dengan angka luar biasa yaitu 316,73%. Kemungkinan karena keuntungan non-operasional, PT GUD juga berada di 5,8% dan AISA hanya sebesar 0,46%. Secara keseluruhan ini PT ADI unggul dalam efisiensi aset dan margin laba. Dengan GUD stabil di semua rasio, sementara AISA menunjukkan profitabilitas terendah di antara ketiganya. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Berdasarkan data dan grafik rasio likuiditas tahun 2023 ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan GUD memiliki posisi likuiditas terbaik dibandingkan PT ADI dan PT AISA. Hal ini kita lihat dari current rasionya sebesar 1,78 dan quick ratio sebesar 1,10 yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Jangka pendek dengan aset lancar yang dimilikinya cukup kuat. Selanjutnya ada rasio pasar tahun 2023. Berdasarkan data grafik, rasio pasar tahun 2023 ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan GUD memiliki kinerja laba per saham atau EPS-nya tertinggi sebesar 15,73 dibandingkan PT ADI sebesar 4 dan AISA sebesar 2,2.
Namun, PT ADI mencatat price earning rasionya atau PER paling tinggi yaitu 88,87 yang menandakan harga sahamnya jauh lebih tinggi dibandingkan laba per sahamnya. Sehingga terkesan mahal di pasar. Selanjutnya ada analisis teknikal sederhana. Yang pertama ada PT Adikarya. Harga saham PT Adikarya ini menunjukkan tren yang naik, di mana per tanggal 20 Juni 2025 ini harga saham berada di atas garis MA 9 yang menunjukkan adanya sinyal beli atau bullish. Jika tren ini berlanjut dan disertai volume yang tinggi, maka dapat dipertimbangkan untuk melakukan akumulasi pembelian. Yang kedua ada PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Harga saham GOOD ini menunjukkan tren melemah dan atau sideways dengan posisi penutupan 360 sedikit di bawah MA9. Ini mengidentifikasikan belum adanya sinyal beli yang kuat. Disarankan menunggu konfirmasi tren naik seperti harga menembus dan bertahan di atas MA9 serta didukung dengan peningkatan volume. Jika itu terjadi, akumulasi pembelian secara bertahap bisa dipertimbangkan. Yang ketiga ada PT FKS Food Sejahtera atau AISA. Harga saham AISA ini sedang dalam tren naik, terlihat dari posisi harga yang berada di atas MA9 yaitu 155 sampai kurang lebih 147. Ini memberikan sinyal beli atau bullish. Jika tren ini terus berlanjut dengan volume perdagangan yang meningkat, maka akumulasi pembelian bisa dipertimbangkan. Namun tetap harus waspada karena terhadap potensi koneksi harga setelah kenaikan yang sangat tajam. Selanjutnya ini ada bukti jual beli saham saya. Saya membeli di sini 3 saham yaitu PT Adikarya, AISA, dan PT GOOD. Di sini saya membelinya dengan harga 26.200, 15.000, dan 36.200. Di sini ada bukti transaksinya. Setelah saya membeli saham tersebut, saya menjual kembali sahamnya. Ini ada bukti transaksinya. Saya menjual PT AISA, saya rugi. Saat ini saya rugi. Selanjutnya ada tabel portofolio. Berdasarkan hasil evaluasi portofolio per 26 Juni 2025 ini, mencatat kinerja positif yaitu 6,38% dengan kontribusi terbesar dari ADI. GOOD menjadi penyeimbang stabil dengan individu, sedangkan AISA menjadi opsi pertumbuhan jangka pendek menengah. Komposisi ini sudah cukup seimbang untuk investor moderat agresif, namun dapat dioptimalkan dengan memperbesar porsi AISA jika sektor FMCG mulai bergerak naik. Selanjutnya ada komposisi nilai saat ini. Per 26 Juni 2025 ini, portofolio saham yang terdiri dari PT Adikarya, PT GOOD, dan PT AISA ini menunjukkan hasil yang bervariasi. Saham ADI mencatat kenaikan harga paling tinggi sebesar 20%, sementara PT GOOD mengalami penurunan yaitu kurang dari 1,6% dan AISA masih stabil di harga awal. Secara total, portofolio memperoleh keuntungan 6,38% dengan komposisi terbesar berasal dari GOOD sebesar 47,16%, disusul ADI 40,66% dan AISA 12,17%. Kinerja positif ini terutama didorong oleh kenaikan saham ADI ke depan. Porsi GOOD sebaiknya dievaluasi. AISA bisa dimulai akumulasi dan ADI dipertahankan karena masih berpotensi naik. Dan di sini saya juga membuat rekomendasi tindakan untuk setiap perusahaan. Yang pertama ada PT ADI. PT ADI itu harus dipertahankan karena memiliki potensi kenaikan jumlah lanjutan masih terbuka, terutama jika proyek-proyek strategi nasional terus berjalan. Yang kedua PT GOOD. Kita harus evaluasi dulu dan kita pertimbangkan karena jika dalam periode kuartal mendatang tidak ada katalis positif, sebaiknya porsi GOOD sedikit dikurangi dan dialihkan ke saham dengan potensi upside lebih tinggi. Yang ketiga AISA. AISA kita harus akumulasi dulu secara bertahap karena disarankan melakukan akumulasi bertahap untuk AISA mengingat sektor FMCG mid cap memiliki potensi pertumbuhan konsumsi domestik yang stabil. Baiklah, itu saja yang saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.